Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memulai praibadah kita. Mari setiap kita mengambil saat teduh sejenak, mensyukuri rahmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan, menikmati kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia, dan kita bukan apa-apa tanpa Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Kami naikkan pengagungan kami kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berdaulat di dalam setiap langkah-langkah yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita menjadi pengakuan kita kepada Tuhan bahwa setiap detik, setiap menit di dalam hidup kita memerlukan kasih Tuhan. Kita memerlukan urapan tangan Tuhan. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Katakan sama-sama, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan
pengakuan kami kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di setiap detik, di setiap menit hidup kami, di dalam setiap helaan nafas kami, di setiap apapun yang kami kerjakan, di setiap apapun yang kami pikirkan, setiap apapun yang kami gumulkan, kami memerlukan kasih Tuhan, kami memerlukan kehadiran Tuhan, kami memerlukan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap kami berjumpa dengan Tuhan, setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami kebangkitan rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Bahkan dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan, kami tahu Engkau yang akan berkata-kata, Engkau yang akan mengambil alih segala sesuatunya. Tidak ada kami yang pulang dengan sia-sia, tapi setiap firman yang akan disampaikan akan mencipta, akan berkarya di dalam hidup kami, menggerakkan, membangkitkan, menggelorakan jiwa kami, untuk setiap kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bersemangat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Lambaikan tangannya dong. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Salam kiri kanannya. Katakan tetap terhubung. Tetap terhubung. Sudah ada 5 orang yang disalam? Tetap terhubung. Kita rindu setiap jam, setiap detik, setiap menit dalam hidup kita tetap terhubung dengan Allah kita. Amin. Sehingga saat nafiri itu didengarkan, kita semua akan bangkit dan akan merasakan api kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Untuk menyembahnya
tinggal di dalamnya. Haleluya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, gitu kayak Andi ya, nada semangat banget. Kita ulang lagi dari awal ya.
Yesus pasti berbuah. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersuka cita sebab Yesus adalah pokok kita dan kita adalah carang-carangnya. Kita mau tinggal di dalam Dia dan tetap terhubung dengan Dia, terkoneksi dengan Dia, sebab Dia adalah Allah yang empunya kita, pemilik kehidupan kita, pencipta kita. Karena lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam pelataran Allah ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada kekudusan. Katakan sama-sama, satu hal yang purih, berdiam di dalam Allah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
Tuhan iman setiap kami rindu tinggal di dalam hadirat daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah yang memujimu, menyembahmu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua lebih baik satu hari di suatu hal yang sia-sia. Kita datang saat ini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini bukan minggu yang biasa-biasa, yang setiap hari minggu kita lakukan. Tapi ini adalah kegerakan kita. Oleh karena kita merindukan Tuhan hadir di hidup kita. Mari setiap engkau berkomunikasilah dengan Dia. Sampaikan isi hatimu kepada-Nya. Sebab telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong.
Sebelum setiap kita mendengarkan firman Tuhan, pastikan setiap kita melembutkan hati kita, sehingga setiap firman yang akan disampaikan akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Yang tak pernah dilihat mata kita, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah timbul di dalam hati sekalipun, akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saat ini berkata-katalah kepada Dia. Haleluya. Sampaikan kepadanya. Ya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Naikkan pujian, naikkan sembahmu kepada memujimu, aku menyembahmu. Kau yang hidup dan menikmati semua yang hidup, yang senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, hari lepas hari kami merindukan bahwa hadirat-Mu memenuhi kami. Tidak hanya saat kami datang setiap hari Minggu di gereja ini, tapi setiap detik, setiap menit, kami merasakan hadirat Tuhan. Amin. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup yang biasa-biasa, tapi hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang memandangkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang membaharui hati, yang membaharui pikiran kami, yang menguasai dan mengambil alih segala sesuatu di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, di dalam
kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang tidak hanya mendengar, tetapi mendengar dan melakukan. Mendengar, merenungkan dan melakukan firman. Itu yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kuasai hamba-Mu, ambil alih seluruh kehidupan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari pikiran, perkataan hamba-Mu ini adalah suara Tuhan untuk setiap kami bisa diubahkan, diajari, ditegur, diperbaharui kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami adalah hati yang lembut, hati yang subur, sehingga setiap firman yang akan disampaikan akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita diberikan anugerah yang besar untuk kita bisa beribadah, untuk kita menikmati bagaimana kemurahan Tuhan yang kita rasakan saat ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Ibu, minggu ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah belajar dari minggu pertama tentang penyerahan diri, di mana sepenuh hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang harus memuliakan nama Tuhan. Dan minggu kedua, bagaimana kita diajarkan bahwa setelah kita menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus, kita memiliki potensi diri, yaitu karakter Allah, yaitu kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini adalah satu syarat bagaimana kita juga masuk dan terhubung kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita akan belajar bagaimana tetap terhubung dengan sumber kehidupan kita, dengan Sang Penebus kita, yaitu Kristus Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita buka kitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai 8. Kita akan bergantian membacanya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang benar. Mari sama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya dan disingkirkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dengan dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia buang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita menghendaki kita berbahagia. Amin. Amin. Allah kita menghendaki bahwa hidup kita memiliki gairah. Allah kita menghendaki bahwa kita punya hidup yang bermakna. Dan juga Allah yang penuh kasih itu menghendaki setiap kita untuk memiliki kedekatan, memiliki keintiman, memiliki relasi yang begitu intim dengan kita. Kita juga punya pergumulan masing-masing. Kita memiliki ujian masing-masing di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sedikit, bukan hanya sedang, tapi sudah pada tingkat yang pelik. Beban sangat berat. Tapi kita seolah-olah ya semringah gitu kan, tidak ada masalah. Saudaraku, ada yang merasakan bahwa saat ini pendapatan terus menurun, berkurang, sudah berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, tapi tetap pendapatan itu tidak bertambah, malah berkurang. Ada usaha yang sedang lesu karena daya beli masyarakat yang menurun. Katanya ekonomi naik, tapi daya beli masyarakat menurun. Ini mungkin yang berusaha, ya, punya usaha, punya toko, punya perusahaan, dan sebagainya. Saudaraku, hari Sabtu kemarin saya ikut nemenin istri belanja, ya. Saya dan istri coba pilih-pilih wortel. Itu wortel yang sortiran. Saya pikir harganya 5.000 atau 7.000 lah paling mahal. Udah kecil-kecil, ya nggak layak gitu. Tapi harganya 20.000. Ternyata penderitaan istri lebih susah ya dibandingkan suami. Suami kerja dapat uang kasih sama istri. Istri udah panjang kali lebar gitu ya, memikirkan agar uang yang dikasih bisa cukup untuk dapur ngebul. Saudaraku, mari kita lihat keadaan kita. Ya, harga kebutuhan semakin naik. Uang 100.000 sekarang tuh, aduh, gak kerasa. Ya, untunglah saya temani istri saya supaya dia gak putus asa gitu. Ada karyawan yang tidak beres. Kita yang punya karyawan, ya kita berharap agar dia kerja baik, tapi gak beres kerjaannya. Dongkol kita kecewa. Lalu ada juga di antara kita suami yang tidak bisa memerankan dirinya sebagai seorang suami, gagal dan tidak berfungsi. Saudaraku, ini menjadi pergumulan yang sangat berat yang harus dibawa terus tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap menit, tiap-tiap detik oleh istri yang memiliki suami yang seperti itu.
kita sebagai orang tua berharap dia bertumbuh lebih baik, sopan pada orang tua, nurut dan berhasil di dalam kehidupannya. Tapi dalam realitanya kita mendapati anak kita tambah nakal, susah diatur, susah diomongin. Saudaraku yang terkasih, ini adalah pergumulan seorang ibu dan seorang bapak kepada anaknya. Saudaraku yang terkasih, atau ada juga yang jadi istri yang tidak lagi menghargai suami. Ini juga adalah beban yang dibawa suami tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik dalam. Kalau istrinya tidak berubah, kita punya teman, kita dikhianati. Saya pikir di antara kita pernah dikhianati. Kita sudah tulus berteman, loyal, tapi kita dikecewakan oleh perbuatan dia yang mengkhianati kita. Itu sangat menyakitkan, saudara. Lalu ada harapan yang kita gelontorkan kepada Tuhan, namun tak kunjung terwujud. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun, atau sudah lama sekali kita berharap akan hal itu tidak kunjung terwujud dalam hidup. Itu juga membuat hati kita sedih. Itu juga membuat hati kita kecewa, sehingga kita tidak berani lagi berharap. Apalagi memandang Tuhannya, Tuhan udahlah capek, udahlah tak terhitung aku berlutut di hadapanmu. Itu adalah keadaan dan realita kita saat ini. Ada juga di antara kita ditipu orang. Ya, ada di antara kita. Dan itu bukan keadaan yang menyenangkan kalau kita ditipu. Ya, ada juga yang sakit tak kunjung pulih, perasaan tertolak, ada gereja yang terpecah, pemimpin yang sudah kita percaya malah berubah, menyimpang, sehingga tidak lagi kita bisa mengandalkan dia untuk kita percayai memimpin hidup kita. Lalu ada juga di antara kita datang ibadat tidak lagi dengan rasa rindu dan haus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kita. Sudah selesai ibadah ya datang. Gak ada satu kegerakan dalam diri ini. Aku mau kenal si Anu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menghendaki kita bahagia. Tuhan menghendaki kita bergairah di dalam hidup ini untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi realitanya kita banyak mengalami beban. Belum lagi ditambah keadaan, kalau kita mengamati saudaraku yang terkasih, dunia ini bukan semakin lebih baik. Dunia ini dengan kemajuannya bukan semakin lebih baik, malah semakin menarik kita kepada pemikiran yang meragukan Allah, bahkan kepada satu sikap yang nantinya memuncak pada melawan Allah. Tidak lagi peduli pada Tuhan. Tidak lagi dia merasa membutuhkan Tuhan. Tidak lagi dia mementingkan
bahwa di dalam ibadah, di dalam persekutuan itu adalah anugerah Tuhan. Hati-hati kita. Hari-hari kita habiskan seperti apa, saudara, di rumah? Informasi yang kita peroleh seperti apa? Zamannya sudah canggih. Kita coba buka HP kita, semua informasi dari Amerika, dari sana, dari semua penjuru dunia ini diperhadapkan pada kita. Tapi informasi kita peroleh seperti apa? Dan semuanya tidak baik. Dan semuanya tidak mendukung, tidak membangun diri kita. Ada hal informasi, pengetahuan yang disebarkan untuk merusak dan mengaruhi kita. Itu bisa keadaan dunia ini melekatkan kita dengan dirinya. Kita begitu gampang melekat, terhubung dengan dunia ini, betul? Enak, nyaman. Tapi kita susah terhubung sama Tuhan. 2-5 menit aja sudah panas luar biasa gitu, nggak tenang. Ya, dunia selalu menarik, indah, dan menawarkan kenyamanan. Daya tariknya kuat sekali untuk membuat kita semakin serupa dengannya. Mengajari bagaimana nyaman dengan hidup kita. Padahal kita memiliki masalah. Padahal kita memiliki kegagalan. Padahal kita memiliki pergumulan yang berat di hadapan Tuhan. Dunia juga akan mendukung kita agar kita lari dari kenyataan bahwa kita tidak baik-baik saja. Didukung sepenuhnya, ayo gas. Coba saja. Lalu dunia juga akan mengajari kita untuk mengejar kemakmuran, pencapaian status agar dilihat orang dan bisa dihargai. Saudaraku, kalau kita belajar dari Alkitab, ada seorang pemuda yang kaya, punya perusahaan yang besar, usahanya besar sehingga luar biasa dia memiliki kekayaan. Tetapi dia punya hati yang tidak terhubung Allah, sehingga hatinya melekat kepada harta. Mari kita belajar bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita jangan mengejar itu. Kita akan capek kalau orang tidak menghargai kita. Walaupun kita sudah memiliki hal itu. Untuk apa? Tetap hati kita akan kosong. Lalu dunia juga mengajak kita mencicipi kepuasan diri. Ku coba ini, ku coba itu, belanjakan ini, belanjakan itu. Jalan-jalan ke sana kemari, memuaskan diri. Dan pada akhirnya kita diajari tidak lagi mempercayai Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Tidak lagi mempercayai Allah yang merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, banyak hal kalau dihitung-hitung, direnungkan baik-baik, ada banyak hal yang bisa membuat hubungan kita renggang dan terganggu dengan Kristus. Yang saya sebutkan tadi, saudara, itu bisa aja ada di dalam kehidupan kita. Dan itu mengganggu. Itu membuat sedikit demi sedikit
sedikit demi sedikit merenggangkan relasi kita, merenggangkan, menjauhkan kita daripada Tuhan, daripada sumber kehidupan kita. Maka pagi ini melalui Yohanes pasal 15, saudara yang terkasih, ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus memberikan perintah sekaligus janji yang sangat jelas. Kita harus tetap terhubung, stay connected, tetap melekat, tetap tinggal dengan pokok anggur yang sejati. Why? Kenapa? Agar kita dapat menerima kehidupan, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis. Mengapa dianalogikan hubungan atau relasi kita dengan Kristus digambarkan sebagai antara pokok anggur dan carang? Pokok anggur dan anggur sendiri memiliki hal yang penting dalam kehidupan umat Tuhan. Israel digambarkan adalah pokok anggur, tapi dia buahnya masam. Kalau saudara beli anggur, kemudian saudara dapati yang masam, bagaimana rasanya? Enak atau enggak? Pasti tidak enak. Saudara, kita menginginkan anggur yang manis, betul? Amin? Amin. Rugi kita beli anggur yang masam, amin? Atau ada yang senang? Ada? Rugi kan? Ya. Tuhan menginginkan kita berbuah manis, anggur yang manis. Dan untuk itu kita tidak bisa sendiri. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur. Kita harus melekat, kita harus terhubung di dalamnya, maka kita akan berbuah manis. Dan kita tidak dengan kekuatan sendiri. Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa terhubung dengan Dia. Lalu ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar hubungan kita tetap terhubung dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, yang pertama adalah menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kisah Taman Eden. Manusia sebelum diciptakan, Tuhan menciptakan terang, cakrawala, dan lain sebagainya. Kemudian Taman Eden untuk menempatkan manusia agar dia bisa hidup. Allah adalah penyedia kebutuhan kita. Allah menyediakan sebelum kita tahu. Allah menyediakan apa yang menjadi keperluan kita di masa yang akan datang. Sama halnya dengan orang Israel. Tuhan menyiapkan terlebih dahulu Yusuf pergi ke Mesir, sehingga di Mesir disediakan Tuhan Goshen, tempat yang terbaik di Mesir. Walaupun Yusuf harus berdarah-darah, dia dibuang, dia ditolak, dijual, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah kemurahan Tuhan di situ. Dia menyiapkan masa depan. Dia menyiapkan keperluan yang kita butuhkan. Lagi Tuhan menyiapkan tanah Kanaan untuk orang Israel. Setelah di Mesir, tidak lagi mereka bisa hidup dengan tenang. Tuhan menyediakan. Walaupun dengan begitu, mereka tetap harus berusaha 40 tahun lamanya. Tapi tetap Tuhan itu dengan kekurangannya
menyediakan sumber kehidupan bagi umat. Demikian juga kita, saudara. Jangan kau ragu kepada Tuhan bahwa Dia menyediakan masa depan untuk kita. Dia mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Lihatlah orang-orang yang beriman di dalam Alkitab. Mereka stay dengan iman mereka. Saudaraku yang terkasih, menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, selain daripada itu, karena kita menghadapi di dunia yang sudah dipengaruhi si jahat, kita sudah baik-baik, selalu ada yang berbuat jahat sama kita. Kita sudah tulus-tulus, tapi ada juga yang mengkhianati kita. Kita sudah serius sama Tuhan, tapi ada ejekan-ejekan yang membuat kita berpaling kembali pada yang lain. Kita mesti tetap bergantung sama Tuhan, karena ada lawan bagi kita. Di situ ada gambar bukan seorang, tapi dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Dia digoda oleh si iblis. Kemudian dia meresapi godaan itu dia, ya. Oh, aku bisa jadi Tuhan, enak ya. Tapi itu adalah kejatuhan. Lalu apa yang terjadi? Dibuang. Terpisah, tidak lagi bisa menikmati sumber kehidupan, sumber kebaikan daripada Tuhan. Dijaga oleh kerub yang memiliki mata pedang. Saudaraku, kalau kita di akhir kehidupan kita nanti dibuang oleh Tuhan, betapa malangnya hidup kita. Betapa sedihnya jiwa kita kalau kita menanggapi semua godaan dan cobaan yang dilontarkan iblis kepada kita, sehingga kita terpengaruh dan jatuh. Maka kita berhati-hati, tidak akan bisa lagi menikmati sumber kehidupan. Saudaraku yang terkasih, yang kedua yang perlu kita renungkan baik-baik, bahkan kita lakukan agar hubungan kita tetap terhubung melekat dengan Kristus adalah menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan. Ranting yang tidak berbuah dipotong oleh Bapa. Ini mengacu kepada orang-orang yang hanya memiliki keterikatan lahiriah pada Kristus. Seperti Yudas. Saudara kenal Yudas? Enggak, tahu aja. Yudas Iskariot. 3,5 tahun always with Jesus. 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan Tuhan. Apakah dia mengerti kehendak Tuhan? Saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ketika orang Israel memberontak kepada Tuhan, maka mereka juga tidak sampai kepada tanah perjanjian. Yang kedua, sebagai bagian daripada menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan adalah ranting yang berbuah dibersihkan, dipangkas oleh siapa? Oleh tukang kebun, pemilik kebun.
Kalau di ayat tadi pengusahanya, yaitu Allah sendiri, Bapa kita. Pembersihan adalah proses ilahi untuk memurnikan dan menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan. Seringkali melalui disiplin atau pencobaan, ujian, agar dapat lebih banyak berbuah, yaitu menghasilkan karakter dan tindakan yang benar. Saudaraku, saya mengingat diri saya beberapa tahun yang lalu ketika saya sebelum kecelakaan. Saya bebas, suka-suka hati saya. Mau pulang pagi kek, mau ngapain kek, suka-suka saya. Tanya mama, kalau saya jarang pulang jam 10 malam, jam 2 main terus, ya. Gak ada disiplin, gak ada aturan, mau sendiri, bebas. Ini saya. Saudaraku yang terkasih, tiba kecelakaan berbalik 160 derajat. 160, berarti kurang ya. Puji Tuhan memperhatikan. 180 derajat, kalau 360 ya balik lagi ke situ ya. 180 derajat. Gak bisa main lagi, gak bisa kerja, gak punya teman, ditinggalin dan lain sebagainya. Stres, putus asa. Dibentuk sedemikian rupa sehingga ya jadilah saat ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian tidak hanya itu, di sekolah Alkitab juga adalah pembentukan yang luar biasa. Bagi orang yang tinggal dan ikut sekolah Alkitab atau sekolah teologi, itu bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang sangat berat bagi orang yang tidak teratur, bagi orang yang bebas, bagi orang yang semau-semaunya. Di sekolah ada aturan, jam segini bangun, makan, tidur, baca Alkitab, ibadah dan lain sebagainya. Diatur sedemikian rupa agar kita memiliki disiplin dan gairah gaya hidup yang beribadah pada Tuhan. Maaf saudara, saya bukan membanggakan diri, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana kalau Tuhan bermaksud pasti efektif. Kalau Dia memilih seseorang dengan rancangan tertentu yang dimaksudkannya, maka Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah memelihara komunikasi dengan Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu Ibu dan kawan-kawan sudah ke Semarang gitu, ingin komunikasi, ingin mengasingkan diri, retreat sama Tuhan. Aku sama Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, di sana mungkin ya saya kurang tahu ya, tapi saya percaya dengan foto-foto yang ditampilkan mereka terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ada doa, ada perenungan firman Tuhan, mungkin ada yang menangis, oh Tuhan, aku baru sadar ayat ini, cucuran air mata menimpa Alkitab. Terhubung. Kalau kita komunikasi dengan istri kita enak ya. Ada yang belum punya istri ya. sorry. Ya, atau dengan keluarga kita enak ya. Atau dengan orang yang sudah kenal lama sama kita komunikasi terus nyaman ya, enak. Tapi kalau sudah tidak terhubung, tidak komunikasi lagi, kayaknya ada ganjel gitu ya. Atau komunikasi antara anak nyambung seperti kawan gitu ya. Ada di antara Bapak Ibu anaknya seperti kawan atau
seperti tuan dan justru tuan dan majikan, salah, tuan dan hamba gitu. Lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Ada, jangan hanya seperti tuan terus, sakit hati anak kita. Coba bergaul, nyambung dong sama anaknya, dia suka apa, makan apa. Nah, kamu udah makan, ayo kita gacuan yuk. Gak suka aku salah. Gak nyambung, gak terhubung berarti. Dia gak tahu kesukaan anaknya. Atau dengan suaminya, Pak makan yuk, makan apa? Terserah. Gak ada ya, gak ada. Ya, apa kesukaan suami saudara? Apa kesukaan istri saudara? Sudah terhubung kan? Atau apa kesukaan pacar saudara? Kalau pacar ya iyalah, pasti diselidiki. Para detektif Conan gitu ya kan? Ya harus PDKT namanya. Tapi kalau udah dapet, tempo kredit. Ya sudah dapat gitu. Ngapain lagi? Salah. Ampuni saya Tuhan. Ampuni dia juga. Saudaraku yang terkasih dengan jemaat, sudah kenalkah di antara kita rumahnya di mana dengan pelajaran DK Alfabet ya? Nomor HP-nya yang mana? Ada yang bisa saya doakan? Ada yang bisa saya bantu? Kita banyak, tapi seolah-olah ya hanya begini. Kita not connected, kita tidak terhubung. Kita bermasalah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita memelihara komunikasi kita dengan Tuhan agar kita mengerti bagaimana bergaul dengan sesama kita. Ada peristiwa-peristiwa di mana murid-murid Tuhan juga seringkali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa salah satunya Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, mendatangkan kerajaan Allah, bukan secara dunia, tapi secara surgawi. Mereka juga tidak mengerti bahwa ya salah satunya juga adalah tentang ragi orang Farisi. Mereka pikir makanan, padahal adalah pengaruh ajaran. Ya, sering memang kita gagal. Sering memang kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi mari kita saat ini memelihara komunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita juga rindu bahwa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya untuk kita. Bagaimana Tuhan akan menjawab kita kalau kita tidak tinggal dengan firman-Nya, atau firman Tuhan itu tidak tinggal dalam diri kita? Yang ada adalah permintaan-permintaan yang akan memuaskan diri kita, yang akan memuaskan apa yang saya inginkan sebagai manusia, bukan yang Allah inginkan. Jadi kita minta terus, Tuhan ini, Tuhan berkati usaha saya, berkati ini saya. Rentetan banyak sekali. Maka ketika Tuhan tidak menjawab, kita kecewa,
kita undur dan tidak bersemangat lagi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sedia, selalu siap menjawab doa-doa kita. Amin. Dia selalu ready. Dia mendampingi kita, dia menyertai kita. Hanya kita nggak terhubung. Hanya kita menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tetap terhubung dengan Kristus, menjadikan hidup bergairah, fresh, penuh dengan makna. Melayani adalah bermakna. Mengenal, berkomunikasi dengan jemaat yang lain adalah bermakna. Bisa kita memberi bantuan kepada orang lain adalah makna bahwa kita jadi berkat. Mendoakan orang lain itu juga adalah hidup yang penuh makna. Di tengah-tengah pergumulan dia, mungkin dia tidak bisa berdoa, tapi kita mendoakan dia. Mencermati kebutuhan gereja juga adalah bagian daripada kebutuhan, daripada bermakna hidup ini. Kita berkontribusi untuk rumah ibadah Tuhan, rumah yang kita sama-sama hadir untuk beribadah pada Tuhan. Itulah keserupaan menjadi seperti Kristus. Kita semakin baik, kita semakin memberi, kita semakin menolong, kita semakin peduli satu dengan yang lain. Kita semakin rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita miliki. Kita semakin menghormati orang lain. Kita bersyukur karena anugerah Allah dalam Kristus. Relasi kita dipulihkan. Sehingga kita yang tidak layak, banyak sekali ketidaklayakan kita, diterima menjadi anak-anak. Amin. Keterhubungan, tetap terhubung, itu perlu dipelihara melalui kesadaran akan kebergantungan diri kita dengan Allah. Penyerahan diri kepada pemangkasan, biarlah yang rusak-rusak dalam karakter kita dibuang oleh Tuhan. Kita ready, kita siap, kita berserah pada Tuhan. Dan memelihara komunikasi yang mendalam dengannya. Berdoa, baca firman. Saudara, Tuhan berkati kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan hidup kita yang terbatas ini di hadapan Tuhan. Kehidupan yang banyak kegagalan, kehidupan yang kita akan hadapi pencobaan dan ujian akan daripada dunia ini. Kehidupan yang akan menarik kita untuk menjauh daripada Tuhan. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, menyediakan yang memelihara hidup kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih-Nya. Kita perlu anugerah. Kita perlu dibaharui. Kita perlu kekuatan yang baru. Agar kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, tiap jamkan kehidupan. Ya Tuhan, tiap menit, tiap detik di dalam hidup kami memerlukan kasih.
Haleluya Yesus. Dan Tuhan yang jauh. Sama-sama kita katakan. Tuhan yang kita katakan dengan kesungguhan, ya Tuhan yang jauh. Kami membangunkan Engkau. Sebab kami memohonkan anugerah daripada Engkau, Bapa anggur kami. Tuhan, kami mau melekat. Biarlah kami terus terhubung kepada Engkau ya Tuhan. Kami sadar kami banyak kesalahan, kami banyak kekurangan ya Tuhan. Tuhan, hadirlah menjamah kami, memulihkan hati kami yang berdosa, membersihkan pikiran kami, membersihkan niat kami ya Tuhan, agar kami kudus di hadapan. Kami mau belajar, kami mau diproses, kami mau membangun komunikasi kami dengan berkati jemaat-Mu. Setiap pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang tetap hadir menyertai, menguatkan mereka ya Tuhan, agar mereka berbuah manis dan terus bertumbuh kepada Kristus. Ya Rabbi, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami dapat lakukan pada pagi hari. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kami boleh merasakan Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, membebaskan kami, melepaskan kami, menolong kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir atas pujian dan penyembahan umat-Mu, dan Engkau berkuasa Tuhan melakukan perkara-perkara
perkara-mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati Pak Robert Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan, dia kerjakan dalam pelayanan, dalam segala sesuatu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan bahkan hasratnya kepadamu, biarlah Tuhan yang terus menggenapinya atas kehidupannya ya Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati Pak Robert, memberkati istri bahkan seluruh keluarganya, mama, anak-anaknya Tuhan. Engkau memberkati hidupnya ya Bapa. Engkau terus memakai hidupnya lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima menjadi satu makanan rohani yang menghidupkan kami, yang menegur kami, yang menasehati kami, yang membawa kami terus terhubung kepada Tuhan. Kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami, karena kami sadar di tengah-tengah dunia yang jahat ini kami butuh terhubung dengan Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Pada saat kami menempel dengan Tuhan, ada kekuatan, ada pembaharuan, ada hal-hal yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yang membawa hidup kami bertumbuh berbuah dengan lebat. Di dalam nama Yesus kami mau sebagai jemaat semua yang hadir Tuhan mau bertumbuh kepada arah Kristus, kepada Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak akan berbuat Tuhan, tapi biarlah kami tinggal dalam pokok anggur sehingga kami mengalami Tuhan buah-buah. Benar, kami harus dibersihkan, ranting-ranting kami harus dibersihkan, kehidupan kami yang tidak benar harus dikikis, harus dibersihkan menjadi satu kehidupan yang benar, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau sepanjang Engkau yang melakukannya Tuhan, dan kami tahu ada hasil yang dihasilkan dari semua Tuhan pemberesan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk mengalami setiap proses-proses yang Tuhan izinkan, pembentukan yang Tuhan izinkan, untuk menjadi satu bencana yang indah di hadapan Tuhan. Ini kami, ini umat-Mu, sendengkan dan selaraskan hati kami seterusnya kepada Tuhan, sehingga perjalanan pengiringan kami kepada satu kehidupan yang kekal itu adalah perjalanan yang pasti, yang menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, dan buah-buah jiwa ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu ya Tuhan. Menyadari itu datang daripada Tuhan, dan sebagian kami kembalikan kepada-Mu. Kami percaya itu akan menjadi berkat dan berguna bagi gereja, untuk pengembangan gereja Tuhan atas tempat ini, bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong semua jemaat-Mu, bahkan semua orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami yang sudah mengembalikan milik-Mu, bahkan setiap persembahan umum, persembahan khusus yang kami bawa, kembalikan dengan berkat berkelimpah melalui setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap apapun yang kami lakukan menghasilkan berkat-berkat Abraham, berkat-berkat Yakub, berkat-berkat Ishak dicurahkan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hidup kami. Kami mau terus dedikasikan kepada-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Peganglah tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu, dan berjalanlah bersama dengan kami untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Janji-janji-Mu kami dapatkan Tuhan, sehingga genaplah sukacita kami, sorak-sorak kemenangan
itu kami dapatkan dan terdengar atas hidup kami dan hidup jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Bawa kami melekat dan terhubung senantiasa kepada-Mu. Lindungi, jagai kami, jauhkan dari hal-hal yang buruk, mara bahaya, kecelakaan sekecil apapun hindarkan, sehingga kami benar-benar aman dalam perlindungan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan dan kami perbuat, buatlah berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.